Haleluya, salam, puji Tuhan, kekasih Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Senang kembali kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita beribadah secara ibadah tengah minggu ya, karena di MAP Virtual Church ini kita ada ibadah raya minggu dan ibadah tengah minggu. Nah, ibadah tengah minggu itu antara hari Senin sampai hari Sabtu. Itu bisa aja hari Kamis ya, seperti hari ini, atau bisa hari Jumat, atau bisa hari Rabu. Tinggal saudara cek aja di channel MAP VC. Nah, MAP Virtual Church. Saudara bisa lihat di YouTube ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan, yaitu mengenai hidup Anda tidak berguna tanpa tugas. Hidup Anda tidak berguna tanpa tugas. Nah, apa maknanya ini? Mari kita lihat di Efesus 2 ayat 10 dan nanti kita pindah ke Yohanes 17 ayat 4. Saya bacakan Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Ini Efesus 2 ayat 10. Sekarang kita lihat di Yohanes 17 ayat 4. "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Nah, ini dua ayat firman yang berbeda dalam arti dari kitab yang berbeda. Satu dari Efesus, satu dari Yohanes. Nah, kalau di Efesus ini tentu Paulus yang menulis. Ya, dia mengatakan bahwa manusia itu semua, kita ini adalah ciptaan Allah dalam Kristus Yesus, di mana Dia yang sudah memberikan kehidupan baru bagi kita. Dan dia mau kita supaya hidup di dalam kehidupan baru itu. Kalau di Yohanes ini, yaitu Rasul Yohanes sendiri yang menulis, ini perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus telah mempermuliakan Bapa di bumi sejak dia melayani di bumi. Ya, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepada Yesus untuk dia lakukan. Jadi dia setia. Nah, inilah yang dikatakan di sini. Nah, inilah nanti panduan kita bagaimana kita harus hidup dan untuk apa hidup kita ini. Nah, inilah panduan ayat firman kita. Nah, saudaraku, Anda ada dan hidup di dunia ini untuk memberikan kontribusi. Makanya tadi tema kita itu, Anda tidak akan berguna tanpa tugas. Tidak ada gunanya bagi Tuhan. Nah, maka kita di sini diberikan tugas ya, harus memberi kontribusi. Setiap orang percaya memiliki tugas dari Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa Anda. Kita ditebus itu ada tujuannya ya. Dan bagaimana Anda bisa hidup sampai sekarang? Nah, tentu ini semua ada tujuan Tuhan. Anda bukan hidup untuk menunggu masuk surga atau hidup dengan tujuan Anda sendiri. Bukan hidup kita ini nunggu mati masuk surga. Tidak seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, tetapi Tuhan telah memberikan tugas kepada setiap orang percaya. Nah, Tuhan mempunyai alasan ya untuk menciptakan Anda dan ditempatkan di bumi ini pada saat awal penciptaan, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan itu sudah memberikan tugas kepada mereka. Ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Ya. Kita sering dengar, saudaraku dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang ini banyak sekali yang mungkin saudara sudah dengarkan dari motivator-motivator atau membaca buku-buku terlaris mengenai bagaimana untuk mencapai tujuan hidup. Banyak diajarkan untuk kita dimotivasi bagaimana cara hidup kita di dunia ini supaya jadi sukses, supaya makmur, supaya sejahtera. Yaitu banyak motivator yang mengajarkan itu, dan banyak juga kata-kata yang indah. Banyak juga buku-buku yang mungkin mengarahkan saudara untuk mencapai tujuan hidup secara dunia ini. Tetapi itu bukanlah tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya. Harus diingat, bukan itu. Anda diciptakan untuk menambahkan sesuatu kepada kehidupan di bumi ini. Bukan hanya mengambil dari bumi ini apa yang sudah disediakan Tuhan. Tetapi kita juga menambahkan sesuatu ke situ. Tuhan mau Anda memberikan sesuatu sebagai balasan Anda diciptakan. Ya, yang disebut itu apa namanya itu? Pelayanan. Itulah yang dimaui oleh Tuhan. Melayani. Itu yang kita tambahkan kepada apa yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya di muka bumi ini.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa saja maksud Tuhan atas keberadaan Anda di bumi ini? Apa maksudnya? Kita masih hidup sampai sekarang. Apa tujuan Tuhan? Nah, ada 4 hal yang kita akan bicarakan yang ditugaskan Tuhan bagi kehidupan kita, ya, di bumi ini. Yang pertama, Anda diciptakan untuk melayani Tuhan. Diciptakan untuk melayani Tuhan. Di mana tadi di Efesus 2 ayat 10b tadi, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tadi sudah dibacakan di ayat firman kita tadi, ya, bahwa ada kata di situ, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara, perbuatan baik yang Anda lakukan ini adalah pelayanan Anda kepada Tuhan. Setiap saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada seseorang, itu bentuk pelayanan saudara kepada Tuhan. Jika Anda melayani orang lain dengan cara apapun dengan baik, Anda sebenarnya melayani Tuhan. Dan itulah salah satu tujuan Anda diciptakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan membentuk Anda semasa dalam kandungan, kita sudah dibentuk dan Tuhan sudah rancangkan semua, ya, sebelum kita lahir, itu udah ada tujuan Tuhan untuk kita di bumi ini. Makanya di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan begini, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Inilah perkataan Allah kepada Yeremia. Nah, perkataan ini pun berlaku bagi saudara dan saya. Ya, kita ada tugas masing-masing. Yeremia ditetapkan Allah untuk menjadi nabi bangsa-bangsa. Saudara dan saya beda-beda tugas-tugas yang diberikan Allah bagi Anda dan saya. Jadi itulah bentuk pelayanan kita. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Yeremia ini berlaku bagi semua manusia, orang-orang percaya khususnya. Jadi jelas, ya, kita diciptakan dan ditempatkan di bumi ini untuk suatu tugas yang khusus dari Allah. Itu awal pertama, bahwa kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Hal yang kedua, Anda diselamatkan untuk melayani Tuhan. Nah, dari dosa yang sudah kita dapat dari keturunan Adam dan Hawa ini, kita sudah dosa dan tidak layak lagi hidup di dalam kerajaan kekal, di dalam kemuliaan Tuhan, tidak layak lagi masuk kerajaan sorga. Tetapi karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka kita juga ada tugas untuk apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Anda diselamatkan, Anda ada tugas untuk melayani Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan begini, "Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman." Saudara, Anda diselamatkan Tuhan bukan karena perbuatan Anda, atau bukan karena kebaikan Anda, atau bukan karena Anda melayani. Nah, jangan sampai bilang, ya, karena melayani saya diselamatkan. Oh, bukan. Tapi Anda diselamatkan untuk melayani, itu yang benar. Ya, jadi kita diselamatkan pun untuk melayani juga. Kita diciptakan tadi pun untuk melayani Tuhan juga. Kita diselamatkan pun untuk melayani Tuhan. Hidup Anda punya arti dan nilai karena melayani Tuhan. Ya, nilai ini karena Anda melayani kerajaan Allah. Anda mempunyai sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk Anda genapi. Itulah melayani, itu fungsi kita untuk menggenapi supaya kita nanti bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menyelamatkan Anda dengan nyawanya, sehingga Alkitab menginginkan kita akan hal ini, yang dimana dituliskan 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan seperti ini, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu."
Jelas dikatakan di sini kita harus memuliakan Allah dengan cara melayani Tuhan, bukan karena merasa bersalah atau merasa menjadi kewajiban, tetapi kita melayani karena kita diselamatkan, kita bersukacita, kita bersyukur ya dengan apa yang telah Yesus lakukan bagi saudara dan saya untuk keselamatan kita. Yang mana tadi kita harusnya binasa, tetapi karena Yesus menyelamatkan dengan memberikan nyawanya ganti kita. Nah, makanya kita melayani dengan bersyukur, dengan bersukacita. Bentuk pelayanan itu, apa yang Anda lakukan perbuatan-perbuatan baik untuk orang lain itu pun bentuk pelayanan kepada Tuhan. Saudara, melalui penebusan Yesus yang memberikan keselamatan, maka masa lalu kita telah diampuni. Itulah makna dari penebusan itu. Masa lalu kita sudah diampuni, masa kini ini, masa sekarang ini Anda mempunyai arti. Masa sekarang ini sudah ada arti hidup kita. Ya, kalau tidak tadi nggak ada arti hidup kita. Kita hidup pun sekarang ini tidak ada artinya. Dan masa depan Anda terjamin. Ya, tujuan masa depannya itu Anda sudah terjamin di dalam Kristus. Sudah nyata dan sudah pasti mendapat kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Itulah jaminannya. Jadi itu bagaimana kita tidak bersyukur, bagaimana kita tidak melayani Tuhan kalau masa lampau kita juga sudah diselesaikan, masa kini kita ada maknanya, masa depan kita dijamin. Wah, luar biasa Tuhan kita. Ya, luar biasa. Saudara setiap saat, setiap waktu harusnya bersyukur akan hal itu. Nah, salah satu tanda orang telah diselamatkan adalah pelayanan kasih kepada orang lain. Kita bisa melihat kalau orang itu udah hidup baru, ya udah diselamatkan, berarti dia mengasihi. Melayani dengan kasih. Kalau kita sudah dapat melayani dengan kasih, itu menandakan Anda telah menerima keselamatan. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 3 ayat 14, dikatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ini salah satu tanda. Nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, saudara kalau bilang saudara sudah diselamatkan, hidup baru, tetapi Anda tidak mengasihi saudara Anda, orang-orang percaya lainnya, ya, berarti saudara itu masih hidup di dalam maut. Tetap di dalam maut. Maka tujuan akhir Anda nanti tidak akan bisa bersama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika Anda tidak punya kasih, tidak ada keinginan untuk melayani sesama, dan hanya memikirkan kebutuhan sendiri saja, ini perlu dipertanyakan. Perlu saudara tanya diri saudara, apakah Kristus benar-benar ada dalam kehidupan Anda? Tanya diri saudara, saya percaya Kristus tidak benar hidup di dalam saudara. Kalau hanya memikirkan saudara sendiri, ya hidup di dunia ini, mungkin saudara punya usaha, bisnis, ya. Saudara hanya mementingkan bisnis saudara untuk kelompok saudara saja. Orang-orang yang masih banyak kelaparan, masih banyak kemiskinan, masih banyak membutuhkan pertolongan, saudara itu tidak memikirkan sama sekali. Tidak mau melayani. Saudara itu belum ada di dalam Kristus. Dan ayat firman di 1 Yohanes 3 ayat 14 tadi mengatakan, barang siapa tidak mengasihi ya, ia tetap di dalam maut. Maka saudara boleh tanya diri saudara sendiri, apakah saudara sudah dalam Kristus atau belum? Jadi jangan disalahartikan ya, kata pelayanan itu sering disalahartikan oleh orang. Orang berpikir bahwa ini hanya untuk gembala saja pelayanan ini, untuk pendeta saja, atau untuk hamba Tuhan yang profesional saja. Pengerja-pengerja gereja saja. Ini kadang pengertian yang salah. Tuhan berkata bahwa setiap keluarga Tuhan atau tubuh Kristus itu adalah seorang pelayan. Ya, jadi setiap Anda mengaku orang Kristen, Anda seorang pelayan. Ada contoh di Alkitab, yaitu pada saat Ibu Petrus disembuhkan oleh Yesus, ya, begitu dia disembuhkan, dia apa yang dia lakukan pertama? Langsung dia melayani Yesus. Kita lihat ayat firman-Nya di Matius 8 ayat 15. Matius 8 ayat 15 dikatakan,
Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Dia di sini Yesus maksudnya. Jadi pada saat dia sakit, Yesus memegang tangan Ibu Petrus ini, lalu demamnya itu hilang. Kalau demam zaman dulu itu demam yang mematikan, bukan sama dengan demam yang sekarang ya. Demam sekarang minum obat demam selesai gitu. Kalau demam dulu itu demam yang mematikan. Nah, dan belum ada obatnya. Makanya pada saat itu Yesus pegang saja tangannya, dia demamnya itu langsung hilang, langsung sehat. Nah, dia apa? Dia bukan duduk-duduk. Setelah dia sehat, langsung dia melayani Tuhan. Ini harusnya yang kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tubuh saudara diberikan kesehatan oleh Tuhan. Saudara diberikan usaha yang baik dan bagus oleh Tuhan. Saudara diberikan mungkin jabatan di perusahaan baik. Mungkin saudara di pegawai swasta atau pegawai negeri dengan posisi yang baik. Saudara harus melayani Tuhan. Ya, lakukan sesuatu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri atau memikirkan kelompok saudara saja. Lihat, masih banyak anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan saudara. Tuhan mau saudara melayani orang itu sama dengan melayani Tuhan. Rubah cara pandang saudara. Jangan terlalu pelit. Ya, jangan terlalu kikir. Jangan memikirkan harta dunia ini. Nanti saudara tidak akan bawa harta dunia ini. Ya, Ayub bilang, telanjang aku keluar, telanjang juga aku masuk. Berartinya apapun dulu dia tidak bawa waktu lahir. Demikian juga nanti waktu meninggal dia tidak akan bawa apa-apa. Jadi saudara diselamatkan untuk melayani. Saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lain juga. Jangan tahan berkat itu hanya untuk saudara sendiri. Bukan untuk memuaskan diri sendiri atau duduk-duduk saja menikmati hasil yang Anda dapat dan menunggu ya, menunggu nanti saya mati pasti masuk surga. Itu pemikiran yang bodoh. Itu adalah keinginan daging. Bukan itu keinginan Tuhan Yesus atau keinginan Roh Kudus. Ya, Anda pernah bertanya enggak, kenapa saat Yesus sudah menebus dosa Anda, ya, sudah menyelamatkan Anda tidak langsung dibawa Yesus ke surga, atau manusia ini tidak langsung dibawa semua pada saat Yesus sudah menyelamatkan itu. Kenapa dia masih membiarkan saudara dan saya berketurunan manusia ini sejak Yesus menyelamatkan 2000 tahun yang lalu? Kenapa dia masih membiarkan manusia ini berketurunan di muka bumi ini yang sudah rusak ini, yang dikuasai oleh si jahat, si iblis ini? Kenapa dia tidak membawa semua? Waktu dia bilang sudah selesai, sudah dihapus dosa-dosa kita, kutuk-kutuknya, kenapa dia nggak menyelamatkan kita dalam arti membawa semua ke surga? Ayo, kenapa? Pernah nggak saudara berpikir hal itu? Kalau memang mau Tuhan itu selamat semua, ya langsung aja dia bawa waktu saat sudah Yesus menyelesaikan penyelamatan manusia di atas kayu salib itu untuk mati dan bangkit itu. Nah, saudara, ia membiarkan kita masih hidup di dunia ini ada tujuannya. Tujuan itu harus digenapi oleh apa? Oleh saudara dan saya. Dia memakai Anda untuk tujuannya, yaitu ada pelayanan yang ia sediakan bagi gerejanya. Dan suatu misi Anda di bumi ini, ada misinya. Misinya untuk melayani. Ya, misinya untuk supaya Anda menjadi satu gereja, yang mana gereja ini gereja yang melayani. Satu sama lain itu sama dengan melayani Tuhan. Jadi ada tujuan Tuhan. Makanya kita masih hidup sampai sekarang pun, jangan berpikir karena saudara sehat, maka saudara hidup. Banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Ya, kembali, sekarang tujuan Anda hidup itu adalah untuk melayani Tuhan. Lakukanlah di bidang apapun saudara, Anda harus lakukan. Hal yang ketiga, Anda dipanggil untuk melayani. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, kita dipanggil Tuhan itu menjadi orang Kristen, itu untuk melayani. Jadi jangan Anda pikir karena pengetahuan Anda baru Anda masuk orang Kristen. Tuhan bilang tidak ada yang datang kepada aku kalau tidak Bapa yang memberikan kepada aku. Jadi saudara jangan sombong dengan mengatakan aku menjadi orang Kristen karena rencana-rencanaku yang kubikin. Salah. Itu karena Roh Kudus yang menarik saudara untuk datang kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan begini, bahwa Anda dipanggil untuk melayani. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, jangan berpikir kalau dibilang panggilan itu hanya ditujukan kepada gembala saja. Apa yang tadi sudah kita baca ini. Jadi panggilan itu untuk semua orang, bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta, bukan hanya pekerja gereja, tapi Alkitab mengatakan bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani di bidang masing-masing. Setiap Anda memakai kemampuan pemberian Tuhan, ingat ya, setiap Anda memakai kemampuan pengetahuan yang sudah diberikan Tuhan untuk Anda lakukan untuk membantu orang lain, Anda sudah menggenapi panggilan Tuhan. Itu berarti Anda sudah menggenapi tujuan Tuhan, yaitu melayani. Ya. Jadi apapun, dimanapun, di bidang apapun, kalau Anda sudah pakai kemampuan Anda itu untuk menolong orang, untuk membantu orang, itu adalah bentuk pelayanan saudara. Membantu, jangan membantu terus mengharapkan dibantu balik. Ini mah pikirannya pikiran timbal balik, pikiran nggak mau rugi gitu ya, nggak mau berkorban gitu. Nah, ini bukan anak-anak Tuhan kalau pikiran seperti itu. Jadi salah satu alasan kenapa Anda perlu terhubung dengan keluarga gereja adalah untuk menggenapi panggilan melayani orang percaya lainnya dengan cara praktis. Makanya kita bersekutu di dalam gereja, supaya dengan cara begitu kita bisa saling tahu bahwa inilah keluarga kita, inilah saudara seiman kita yang kita harus saling melayani. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada pelayanan yang kecil, tidak ada pelayanan yang besar, tidak ada artinya ini kurang penting pelayanan yang ini yang lebih penting, tidak ada. Sebagaimanapun Anda melayani dengan kasih, itu adalah pelayanan yang baik di mata Tuhan. Sebagian melayani mungkin di depan layar yang kelihatan orang. Tapi ada juga orang yang melayani tidak kelihatan, ya, tidak dengan secara fisik dia melayani. Banyak cara untuk melayani Tuhan. Di belakang layar pun itu melayani Tuhan. Hal terkecil sekalipun dalam pelayanan Anda bisa membuat itu suatu perubahan besar, ya. Jangan pikir hal-hal kecil itu kadang tidak ada gunanya, tapi banyak sekali kadang hal kecil yang merubah atau membuat sesuatu itu menjadi besar. Makanya ada pernyataan begini, small is big. Small is big, kecil adalah besar. Itu suatu pernyataan yang benar. Bagaimana maksudnya? Anda kalau umpamanya membawa jiwa kepada Tuhan 1 atau 2 orang saja, itu sudah suatu hal yang kecil, nanti bisa menjadi besar, mendatangkan yang besar. Kenapa? Dari 1-2 orang itu, mereka pun memultiplikasi lagi. Mereka membawa 2 lagi, membawa 3 lagi, membawa 4 lagi, dan seterusnya begitu. Itu akan menjadi besar. Makanya small is big. Lakukanlah dulu yang kecil. Firman Tuhan juga menyatakan, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka akan diberikan bagimu perkara yang besar. Jadi kita ini jangan melihat besarnya dulu, atau ini kurang penting gitu. Salah saudara. Ya, melayani itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada yang kurang penting. Apapun kalau saudara layani dengan kasih, itu menyenangkan hati Tuhan. Hal yang keempat, Anda diperintah untuk melayani. Bukan hanya diciptakan untuk melayani, ya, bukan hanya panggilan aja untuk melayani, bukan hanya diselamatkan untuk melayani, tetapi Anda juga diperintahkan. Kalau perintah berarti tidak ada pilihan bagi kita. Harus melayani. Kita lihat Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, Yesus memerintahkan supaya sikap yang dia lakukan itu, ya, harus kita tiru. Jadi sikap saudara, saya itu harus sama dengan sikap Yesus. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang Mesias seperti dia saja, datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi dari perintah ini jelas bagi semua orang Kristen, ya, melayani bukan pilihan. Bukan boleh atau tidak, atau mau atau tidak, tetapi melayani itu adalah suatu merupakan jantung dari kehidupan orang Kristen. Inti dari kehidupan orang Kristen adalah melayani.
Bukan tambahan melayani itu, bukan sampingan, tetapi inti dari kehidupan orang Kristen adalah melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini saudara, apapun pekerjaanmu, apapun yang menjadi apa yang kamu mampu lakukan, lakukanlah itu untuk melayani Tuhan. Makanya firman mengatakan bahwa apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kolose 3:23 saudara bisa baca nanti, ya. Apapun kita lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Lakukan dengan segenap hati. Itu tadi. Berarti kalau segenap hati dengan sungguh-sungguh, dengan bersukacita, ya, kita melakukannya itu dengan kasih. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saudara harus pahami supaya tujuan hidup saudara itu tidak hanya hidup bekerja, nanti untuk ngurus membiayai anak, terus anak lagi dikuliahkan, anak anak sudah selesai kuliah, bekerja lagi anak, menikahkan anak, baru kita nanti udah tua, baru meninggal, udah mau masuk surga. Bukan itu. Bukan seperti itu tujuan kita diberikan Tuhan kehidupan ini. Melayani Tuhan dengan apa yang kau ada, apa yang kau punya, apa yang kau bisa. Itu lakukan saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kedewasaan rohani bukanlah tujuan akhir. Bukan hanya kedewasaan, namun kedewasaan rohani itu adalah melayani. Artinya, saudara kalau bilang udah aku dewasa secara rohani, ya, saudara bilang saudara sudah dewasa secara rohani, pasti saudara melayani Tuhan. Itu intinya. Jadi Anda bertumbuh dan dewasa agar dapat melayani. Ya, orang kecil, anak kecil itu nggak bisa melayani, tapi orang dewasa sudah bisa melayani. Makanya kita harus dewasa secara iman dan dewasa secara rohani. Anda tahu firman tanpa melayani adalah suatu stagnasi rohani. Anda mengerti firman Tuhan, Anda menghafal firman Tuhan, Anda paham firman Tuhan, tapi Anda tidak melayani, itu stagnasi rohani. Artinya rohani Anda tidak bertumbuh, stagnan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kehidupan, tidak berguna bagi Tuhan. Ya. Jadi kecenderungan alami manusia memang adalah dilayani, bukan melayani. Oleh karena itu, orang Kristen harus berbeda dengan dunia dan kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Tidak boleh orang Kristen mengikuti kecenderungan hidup manusia dunia, yaitu dilayani. Tetapi kita, orang-orang yang percaya Yesus, yang mengikut cara hidup Yesus, karakter Kristus, Anda dan saya harus melayani dengan apa yang Anda punya, apa yang Anda bisa, dan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah firman Tuhan. Saya percaya setiap yang saudara mendengar firman ini, ya, saudara boleh merenungkan dan mulailah melakukannya. Supaya firman ini juga bisa terus menuntun kehidupan saudara untuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Layanilah sesamamu dan layanilah Tuhanmu dengan kasih, dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu, dan kami percaya apa yang kami dengar dari firman ini sudah memberikan kepada kami pengetahuan dan pemahaman baru atas hidup kami, supaya hidup kami ini benar-benar hidup yang bertumbuh secara rohani, dan juga di dalam kami hidup ini tidak sia-sia, tetapi kami memaksimalkan potensi karunia kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan dengan kasih, itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan, terima kasih hamba sudah selesai saat ini memberitakan firman-Mu, tetapi hamba percaya Roh Kudus tetap menyertai setiap orang yang mendengar untuk lebih lagi dibawa ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka juga rindu terus untuk lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, dan apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan, Engkau yang selalu memenuhi. Sebelum kami akhiri, biarlah kami menerima berkat dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita supaya kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.